Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Puji syukur nomor 638. Hai pujilah. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda penebus, tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Sahabat-sahabat muda OMK, orang muda Katolik di KVK Pantombulu yang saya kasihi, baik yang ada di dalam gereja Katolik Santo Yohanes dan Korinus Lota OMK, Paroki Santo Yohanes dan Korinus Lota, dan juga OMK di 9 paroki yang ada di himpunan KVK Pantombulu yang terkasih, bahkan siapa saja yang mengikuti doa Rosario bersama. Dan saat ini izinkan kami memberikan informasi kateketis tentang Rosario itu sendiri. Para sahabat muda, malam ini Carlo Acutis akan dibeatifikasi, dan salah satu semboyan hidupnya adalah Rosario adalah tangga paling pendek naik ke surga. Maka di tengah kemajuan zaman, yakinlah bahwa ada tanda-tanda suci, ada orang suci yang menjadi seorang yang mempromosikan hidup kepada kita untuk membangun kekudusan. Dan kekudusan itu bukan sebuah kemustahilan, tapi kekudusan adalah kegiatan sebenarnya setiap hari, yang salah satu buktinya adalah kita rajin berdoa dan rajin saling mendoakan. Karena itu tema pendalaman iman malam ini saya ajak kepada kita semua orang muda Katolik, mari berdoa dan mencintai doa Rosario. Saya ambil dari website katolisitas.org. Sahabat-sahabat muda yang saya kasihi, ada beberapa alasan mengapa doa Rosario menjadi salah satu doa yang wajib kita cintai. Karena satu, doa ini sederhana, mendalam maknanya, dan besar kuasanya. Kedua, doa Rosario menggabungkan kita dengan misteri penjelmaan Tuhan Yesus dan misteri Paskah Kristus yang menyelamatkan. Ketiga, doa Rosario merupakan doa bersama Bunda Maria untuk mengkontemplasikan wajah Kristus. Keempat, doa Rosario merupakan doa yang membuahkan damai, sejahtera, dan kasih. Kelima, doa Rosario merupakan doa keluarga dan doa gereja. Karena itu sangat indah malam-malam ini di paroki saya khususnya ada kunjungan doa dari rumah ke rumah, biarpun masih dalam protokol COVID dan kunjungan itu sangat terbatas. Maka sahabat-sahabat muda, doa Rosario digemari karena kesederhanaannya, dan bahkan anak-anak pun dapat mendaraskannya. Karena terdiri dari doa-doa yang umum dikenal semua umat Katolik, yaitu doa Aku Percaya, Kemuliaan Bapa Kami, Salam Maria, dan sekarang ditambahkan dengan doa Fatimah.
Di dalam kesederhanaan inilah terletak kedalaman maknanya, karena bagian utama dari doa rosario adalah permenungan peristiwa hidup Yesus sejak awal penjelmaannya dalam rahim Bunda Maria, karya-karyanya sampai dengan wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Sedang doa Salam Maria yang melatar belakangi permenungan tersebut adalah doa yang alkitabiah. Lihat Injil Lukas pasal 1 ayat 28, ayat 42 dan 43. Doa rosario besar kuasanya karena melibatkan pengantaraan doa Bunda Maria, seorang yang telah dibenarkan Allah di surga. Lihat surat Yakobus pasal 5 ayat 16. Melalui doa rosario kita berdoa bersama Bunda Maria dan memohon agar ia mengantar doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu ada semboyan per Mariam ad Jesum, melalui Maria kepada Yesus. Dengan merenungkan peristiwa hidup Yesus dalam doa rosario, peristiwa gembira, terang, sedih, mulia, kita dibawa kepada penghayatan yang lebih mendalam tentang misteri keselamatan. Melalui rosario kita seolah menapak tilas misteri keselamatan Kristus bersama dengan Bunda Maria, sehingga kita dapat memperoleh peningkatan pengetahuan akan maknanya sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Kita masuk dalam kehidupan Kristus bersama dengan Bunda Maria yang telah terlebih dahulu tinggal dalam kesatuan dengan Dia, kesatuan dengan Kristus putranya. Maka pada dasarnya doa rosario merupakan doa bersama Bunda Maria untuk mengkontemplasikan wajah Kristus. Artinya kita memandang Kristus sebagaimana Bunda Maria memandangnya. Kita memandangnya dengan pandangan bertanya. Lihat Lukas pasal 2 ayat 48. Pandangan penuh iman akan campur tangannya. Lihat Injil Yohanes pasal 2 ayat 5. Pandangan duka cita di kaki salibnya dan kesediaan untuk menerima Bunda Maria sebagai ibu bagi kita. Lihat Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Pandangan sukacita pada saat kebangkitannya dan saat menerima Roh Kudus. Lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Dengan doa kontemplasi ini kita mengenang Kristus dan karya penebusannya bagi kita manusia. Buah kontemplasi akan Kristus Sang Raja Damai yang adalah damai sejahtera kita, adalah damai itu sendiri. Karena itu doa rosario secara kodrati adalah doa damai. Disebut sebagai doa damai karena doa rosario menghasilkan buah-buah kasih. Sebab jika didoakan dengan permenungan yang sungguh-sungguh tentang peristiwa-peristiwa hidup Yesus, doa rosario akan membawa kita kepada pertemuan dengan Kristus dalam misteri-misterinya, sehingga kita terbantu untuk mengenali wajah Kristus di dalam sesama kita, terutama di dalam mereka yang sakit dan menderita. Kasih yang kita bagikan ini mendatangkan damai sejahtera bagi sesama yang kita sapa, maupun juga kepada diri kita sendiri yang memberikannya. Karena doa rosario membuahkan damai dan kasih, maka doa rosario menjadi doa yang penting dalam keluarga dan gereja. Keluarga yang mendoakan doa rosario akan bertumbuh dalam kasih kepada Kristus, dan karenanya persatuan kasih mereka diteguhkan dan senantiasa diperbaharui. Demikian pula doa rosario merupakan doa yang membangun kesatuan umat di dalam gereja, sebab yang pusat permenungan dalam doa tersebut adalah Kristus yang adalah Sang Kepala Gereja. Dan ini kita sudah buat tadi ketika OMK mendoakan doa rosario dan mendaraskan wujud-wujud, baik wujud universal untuk gereja seluruh dunia maupun wujud lokal untuk kita sebagai
organisasi kelompok kategori orang muda Katolik. Sungguh indah karena doa itu hendaknya membangun rasa damai dan cinta satu sama lain. Dasar kitab suci dari doa Rosario. Injil Lukas pasal 1 ayat 28. Salam Maria penuh rahmat. Injil Lukas pasal 1 ayat 42. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Injil Lukas pasal 1 ayat 43. Ibu Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 48. Segala keturunan akan menyebut aku, dalam hal ini Maria, berbahagia. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang benar besar kuasanya. Maka sangat indah kita rajin berdoa Rosario, karena Bunda Maria tidak pernah tidur untuk selalu menghantarkan wujud-wujud permohonan kita. Dasar tradisi suci tentang doa Rosario. Santo Ireneus berkata, perempuan yang pertama, yakni Hawa, terpengaruh untuk tidak taat kepada Tuhan. Namun perempuan yang berikutnya, yakni Maria, taat kepada Tuhan sehingga perawan Maria dapat menjadi pembela bagi Hawa. Sebagaimana umat manusia tunduk kepada maut melalui perbuatan seorang perawan, maka umat manusia diselamatkan oleh ketaatan seorang perawan. Subtuum Presidium. Di bawah belas kasihan-Mu kami berlindung, oh Bunda Tuhan, jangan menolak permohonan kami dalam kesesakan, tetapi bebaskanlah kami dari mara bahaya, oh Engkau yang suci dan terberkati. Theoteknos dari Livias, diangkat ke surga ia, Maria, tetap menjadi tempat perlindungan bagi umat manusia, menjadi pendoa syafaat bagi kita di hadapan putranya dan Allah Bapa. Andreas dari Kreta, ia, Maria, bertindak sebagai mediatrix, pengantara antara kebesaran Tuhan dan kerendahan manusia. Santo Anselmus, Ibu Tuhan adalah ibu kita. Semoga Bunda yang baik memohon bagi kita. Semoga ia memohon dan memperoleh apa yang baik bagi kita. Dasar magisterium, artinya dasar kuasa mengajar gereja. Katekismus Gereja Katolik nomor 971 dan nomor 2708. Katekismus Gereja Katolik nomor 971. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Penghormatan gereja untuk perawan Maria tersuci termasuk dalam inti ibadat Kristen. Tepatlah bahwa ia dihormati oleh gereja dengan kebaktian istimewa. Memang sejak zaman kuno, Santa Perawan dihormati dengan gelar Bunda Allah. Dan dalam segala bahaya dan kebutuhan mereka, umat beriman sambil berdoa mencari perlindungannya. Kebaktian umat Allah terhadap Maria, meskipun bersifat istimewa, namun secara hakiki berbeda dengan bakti sembah sujud yang dipersembahkan kepada sabda yang menjelma, seperti juga kepada Bapa dan Roh Kudus, lagi pula sangat mendukungnya. Ia mendapat ungkapannya dalam pesta-pesta liturgi yang dikhususkan untuk Bunda Allah dan dalam doa Marian, seperti doa Rosario yang merupakan ringkasan seluruh Injil. Katekismus Gereja Katolik nomor 2708. Meditasi memakai pikiran, daya khayal, gerak perasaan dan kerinduan. Usaha ini penting untuk memperdalam kebenaran iman, untuk menggerakkan pertobatan hati dan memperkuat kehendak guna mengikuti Kristus. Doa Kristen terutama berusaha untuk bermeditasi tentang misteri Kristus, sebagaimana terjadi waktu pembacaan kitab suci, Lexio Divina, dan pada doa Rosario.
Bentuk renungan doa ini mempunyai nilai yang besar, tetapi doa Kristen harus mengajar lebih lagi perkenalan Yesus Kristus penuh cinta dan persatuan dengan Dia. Paulus 6, tanpa kontemplasi akan peristiwa-peristiwa hidup Yesus, doa rosario adalah sebuah tubuh tanpa jiwa, dan pendarasannya dapat berisiko menjadi pengulangan rumusan secara mekanis yang melanggar peringatan Kristus. Dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya dikabulkan. Secara kodrati, pendarasan doa rosario mensyaratkan ritme yang hening dan tahapan yang tetap hidup, membantu setiap orang untuk merenungkan misteri-misteri kehidupan Tuhan sebagaimana dilihat oleh dia, Maria, yang terdekat dengannya. Dengan cara ini, kekayaan yang tak terpahami dari misteri-misteri ini akan terungkap. Yohanes Paulus II, tidak mungkin untuk menyebutkan semua nama para kudus yang menemukan di dalam doa rosario sebuah jalan yang asli untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Namun kita perlu menyebut Santo Louis Marie de Montfort, Padre Pio dari Pietrelcina, Bertolo Longo yang terberkati. Ketika di dalam doa rosario kita memohon bersama Maria, tempat kediaman Roh Kudus, ia berdoa bagi kita di hadapan Allah Bapa yang telah memenuhinya dengan rahmat, dan di hadapan Sang Putra yang lahir dari rahimnya, berdoa bersama kita dan untuk kita. Maka sahabat-sahabat muda yang terkasih, tadi kita sudah berdoa rosario bersama sebagai keluarga orang muda Katolik sekevikepan Tombulu. Semoga bukan untuk pertama dan terakhir, tapi saya menghimbau kepada Anda semua sahabat-sahabat muda, marilah berdoa dan cintailah doa rosario, karena dari sana kita bertemu dengan Yesus dalam seluruh keutuhan, rencana, dan karya keselamatannya. Manakala kita berjumpa dengan Yesus dalam seluruh keutuhan, rencana, dan karya keselamatannya bersama peran dan pendampingan Bunda Maria, di situ pasti kita akan mengalami damai dan cinta. Maka logikanya adalah jadilah orang-orang muda Katolik yang membawa damai dan cinta. Tidak usah jauh-jauh, buatlah itu di rumah Anda masing-masing. Anda boleh menjadi orang kudus seperti Carlo Acutis yang malam ini akan dibeatifikasi oleh Bapa Suci kita. Dan saya yakin bukan sebuah kemustahilan di era zaman sekarang ada orang muda Katolik di Kevikepan Tombulu yang akan menjadi santo santa karena dia mencintai doa rosario. Karena doa rosario oleh Carlo Acutis disebut sebagai tangga yang pendek untuk naik ke surga. Bunda Maria dan Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita semua. Semoga Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian teristimewa, adik-adik orang muda Katolik dimanapun Anda berada, terutama yang berada di himpunan orang muda Katolik Kevikepan Tombulu, dan segala usaha, rencana, dan cita-cita Anda senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.